Pada hari-hari berikutnya, Hua Guosan sangat santai. Ada banyak monyet kecil yang bermain-main sepanjang hari. Bahkan Putri Wenxing berbohong kepada Qin Yichen, mengatakan bahwa dia telah menemukan tempat terpencil. Tetapi monyet-monyet kecil itu tidak menyadarinya. Buah Dewa Pohon, dikatakan untuk membawa Qin Yichen untuk melihatnya. Qin Yichen skeptis. Tetapi ketika dia sampai di tempat itu, dia menemukan bahwa terpencil itu terpencil. Tetapi bagaimana dengan pohon buah dewa yang dia katakan? Pakaian ilahi Putri Wenxing berkibar dan rambutnya tertiup angin, seperti peri ramping. Dia tersenyum dan mengedipkan matanya seperti sutra. Kayu, kamu mengatakan bahwa gunung penuh dengan bunga dan buah-buahan, dan bunga-bunga penuh dengan bunga. Bulan, mana yang lebih romantis? Sudut mulut Qin Yichen berkedut, hanya untuk merasa bahwa dia telah ditipu. Kamu, jangan main-main. Ini situs orang lain. Apa kamu malu? Hei, tidak ada yang melihat. Ini adalah wilayah Brother Seven. Tidakkah kamu pikir kamu tidak bisa merasakan kekuatan Brother Seven? Kakak ketujuh tidak bisa dimengerti. Qin Yichen terpaksa gemetar di depan aliran gunung, seolah-olah kepolosannya akan dijelaskan hari ini. Untungnya, pada saat ini, beberapa monyet kecil menjulurkan kepala mereka keluar dari semak-semak. Baru saja, kakak perempuanku yang tampak bodoh mengatakan bahwa ada pohon buah suci di sini. Bagaimana dengan itu? Set, mereka sangat dekat. Mereka benar-benar ingin berciuman. Kedua monyet kecil itu membawa daun pisang di kepala mereka. Tampaknya siap untuk menonton pertunjukan yang bagus dengan patuh. Dan Qin Yichen akhirnya lolos dari cengkeraman-cengkeraman. Begitu dia berlari kembali ke Sui Liandong, dia melihat Qiqiu tersenyum dan berkata, sekarang pemuda kecil itu benar. Bisa bermain. Wajah Qin Yichen memerah, tetapi pikirannya salah. Bukan diri sendiri yang harus memerah. Tetapi melihat Yuan Qi melihatnya sebentar, dia tampak bingung dan curiga, dan tiba-tiba berkata, tunggu, apakah kamu meremehkan kemampuanku? Qin Yichen terkejut, apa artinya ini? Masalah ini tidak bisa dijelaskan. 7 saudara, beraninya aku meremehkan kemampuanmu? Qin Yichen tercengang, dan kekuatan Qiuqi untuk menyapu langit dan menyapu Yuyu masih ada di hatinya, dan dia sudah terlambat untuk mengaguminya. Dan Yuan Qi bertanya tanpa alasan, tetapi melihat Qin Yichen linglung, Yuan Qi menamparkan kaki monyet, dan bahkan lebih bingung, rambut monyet yang saya berikan kepada Anda, tidakkah Anda memahaminya? Segera, Yuan Qi berteriak di luar gua, Xiao Bai. Kamu tidak mengajarinya keterampilanku. Bai Guanxing juga berteriak sebagai balasan. Kamu tidak setuju. Bagaimana aku bisa dengan mudah mengajarkannya? Saudara-saudaraku masih memiliki gambaran yang jelas tentang apa? Yuan Qi menundukkan kepalanya dan bergumam. Hanya Qin Yichen yang tersisa dalam keadaan linglung. Dia tiba-tiba teringat bahwa ada sehelai rambut monyet yang dianugerahkan oleh Yuan Qi di telinganya. Rambut monyet. Segera, saya melihat Yuan Qi memamerkan giginya, dan tampak seperti bos besar, Tianxing itu. Meskipun kita sudah saling kenal belum lama ini. Tetapi Anda memanggil saya saudara ketujuh, yang merupakan saudara Xiao Bai lagi, maka saudara ketujuh harus menutupinya. Untukmu, kakak ketujuh tidak bisa mengeluarkan yang lain, itu terlalu banyak. Tidak sulit untuk mengajarimu sesuatu. Qin Yichen terkejut, apakah ini hukum yang diberikan oleh Raja Tuhan? Ini adalah warisan Raja Dewa. Hati Qin Yichen langsung tergerak. Dia menamparkan pahanya, mengambil anggur buah dan menyerahkannya kepada Yuan Qi, 7 saudara. Saya telah memilih tanah. Hanya pohon bunga persik di gunung belakang. Kapan dia akan membungkuk? Yuan Qi tercengang. Apakah kemajuannya begitu cepat? Kamu tunggu pikiranku. Ah, ya, untuk meneruskan keahlianmu. Yuan Qi juga tidak memiliki tanda tinta. Sepertinya itu hanya kesempatan kecil yang diberikan olehnya, dan dia tidak mengambil hati. Ini membuat Qin Yichen sedikit khawatir. Lagi pula, dia tidak akrab dengan Yuan Qi, dan untuk melihat Yuan Qi sebagai tidak benar, itu mungkin bukan metode yang menghancurkan bumi. Tetapi bahkan jika itu adalah nasib baik, dikatakan untuk mengambil keuntungan dari Bai Guanxing. Segera setelah itu, dia melihat Yuan Qi menghela nafas. Qin Yichen merasa seluruh tubuhnya bergetar, dan rambut monyet di telinganya tampak hidup, dan kemudian menggerakkan kepalanya, membuat jiwanya bergejolak, seolah-olah dia berada di dewa. Pikiran Qin Yichen tiba-tiba terbuka. Dia tertegun di tempat yang sama, tetapi dia tertegun, dan mau tidak mau akan terkejut. Kesempatan macam apa ini? Tanda seru. Yah. Kamu memiliki bimbingan Xiao Bai, dan metode lain tidak lemah. Adapun apa yang baru saja saya ajarkan kepada Anda, saya sebut seni mendalam 89. Ini hanya gadget kecil. Ini hanya gadget kecil. Anda hanya perlu berlatih tanpa melakukan apapun. Pasti akan berguna saat kau pergi keluar. Qin Yichen menghirup udara dingin. Metode ini disebut 89 Profound Art. Dan 89 seni mendalam, seperti namanya, benar-benar memiliki 72 cara cerdas. Tong Yu. Menggembirakan, membawa gunung, air terlarang, meminjam angin, meniup kabut,
berdoa untuk sinar matahari, berdoa untuk hujan. Melihat metode ini satu persatu, mereka tampaknya bukan yang terbaik di dunia, tetapi sebenarnya sangat berguna. Misalnya, ada trik yang disebut mengtu dalam 8 atau 9 seni mendalam. Kecambah dalam metode ini adalah makna inisiasi, yaitu seperti meregenerasi lengan yang patah, membiarkan lengan yang patah beregenerasi, berlari bebas, dan kepala yang patah menyembuhkan kehidupan. Ada juga metode berkomunikasi dengan Anda, yang membuat Qin Yichen merasa bahwa dia dapat melihat melalui banyak rahasia antara dunia dan bumi. Ditambah dengan metode perenungan jiwa, Qin Yichen merasa bahwa jika dia bertemu Yu Qian'er lagi, dia bisa menebasnya. Ada juga dua kata bigu dan bigu, yang sudah lama didengar Qin Yichen. Dalam istilah awam, sepertinya Anda tidak perlu makan, selama Anda bisa menghirup aura sampai tingkat tertentu. Tetapi bigu yang dia hubungi saat ini tampaknya lebih cerdas, dan arti sebenarnya adalah untuk membersihkan kotoran dunia luar tanpa merusak tubuh emas tubuh Tao. Konsentrasi, tindakan suci, dan penghentian aliran semuanya adalah efek magis yang sangat supernatural pada Dao Miao. Ada juga mata emas berapi-api yang membuat Qin Yichen diam-diam terpana. Jika dibudidayakan, itu akan benar-benar terlihat seperti api. Mata akan menangkap langit. Mata akan penuh dengan mata, sebanding dengan matahari Zunlong Tiantong. Meskipun Qin Yichen memiliki murid langit naga yang dihormati matahari terik, sepertinya dia tidak bisa menggunakannya. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana jika tidak? Ini hanya setara dengan Taoisme yang tidak kehilangan ranah kaisar. Ada juga beberapa jungkir balik dan tindakan magis menurut warisan tujuh monyet. Jika disempurnakan, ia dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan. Meskipun kecepatannya tidak secepat Leize, tetapi tidak kalah dari Qin Yichen yang hanya memiliki sinar kekuatan Leize. Meskipun seni mendalam 89 adalah angka yang pasti, Qin Yichen percaya bahwa Yuan Qi pasti dapat menggunakannya untuk menyimpulkan 10.000 cara. Itu sebabnya dia heran. Bisakah ini dianggap sebagai peluang kecil? Yuan Qi terlihat tidak setuju, yang hanya dapat menunjukkan bahwa Yuan Qi murah hati, atau bahwa Tao of God King sangat transenden. Tidak. Keajaiban Raja Dewa selalu luar biasa. Tetapi itu tidak berarti bahwa Kiki hanya mewarisi jejak bulu. Tetapi Kiki murah hati, pura-pura tidak peduli. Qin Yichen segera berdiri gelisah. Dia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa menundukkan tinjunya. 7 saudara laki-laki dan 7 saudara laki-laki. Kamu luar biasa. Luar biasa saudaraku yang ketujuh. Yuan Qi tersenyum, mengatakan bahwa dia tidak bisa memercikkan air. Berlatihlah dengan keras. Qin Yichen segera mengangguk. Dia menyadari kekuatan 8 atau 9 seni mendalam. Meskipun tidak sekuat 7 monyet, itu seperti evaluasi pribadi yang terakhir. Qin Yichen berlari keluar dari Gua Suilian dengan gembira pada waktu itu. Dia menggunakan kebijaksanaannya untuk menyimpulkan dan hanya menguasai jalur 8 atau 9 seni yang mendalam. Pada saat ini, Putri Wenqing juga mengejarnya. Wajahnya penuh rasa malu. Dan ketika dia melihat Yao Yuekong, dia berubah menjadi penampilan yang lembut. Tuan muda Yuekong, apakah Anda melihat kayu? Qin Yichen mencubit ujung jarinya. Tidak terlihat.